Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Paralel 9 akan membahas mengenai studi kasus manajemen strategi pengembangan usaha CV Kusuka Banget. Sebelumnya, kepada yang terhormat Kak Tasya Angelita selaku asisten dosen Paralel 9, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nesrina Salsabila sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada malam hari ini. Next. Kemudian ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ayu Lestari Saragi dan ada Audrey Nadia Aulia. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Ayu. Kepada Ayu, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi pada usaha CV Kusuka Banget. Yaitu visi di sini menjadi industri penghasil makanan snack kekinian berkualitas yang banyak dikenal dan menjadi salah satu peran besar dalam pertumbuhan ekonomi. Misi yang ada di usaha CV Kusuka Banget ini yaitu melakukan perencanaan strategi pengembangan usaha dengan melakukan analisa atas model bisnis yang sedang dijalankan dan merancang model bisnis yang tepat dengan menggunakan pendekatan bisnis model atau perencanaan bisnis. Kedua, menjaga kualitas produknya melalui pengawasan mulai dari pengadaan bahan baku utama yaitu pisang dan penunjang seperti coklat, compound, dan bubuk perasa. Yang ketiga, mempunyai inovasi terhadap dalam rasa menggunakan sosial media sebaik mungkin untuk perkembangan usaha. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan Audrey. Kepada Audrey, saya persilahkan. Menurut pendapat tim dalam kelompok, bagaimana kedudukan strategi unit yang diterapkan CV Kusuka Banget? Menurut kami, pada kedudukan strategi bisnis, CV Kusuka Banget memilih strategi unit cost leadership yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, produk memiliki banyak pesaing. Lalu yang kedua, menekankan jumlah operasional seefisien mungkin. Lalu yang ketiga, produksi secara massal. Lalu yang keempat, pasar luas tidak terbatas pada segmen tertentu. Lalu, unit bisnis yang dimiliki oleh CV Kusuka Banget adalah snack kekinian, grosir snack, maklum produk snack, dan toko oleh-oleh. Dalam strategi menjaga loyalitas sang pelanggan, CV Kusuka Banget melakukan membentuk komunitas reseller, lalu memberikan giveaway kepada reseller, dan memberikan reward kepada kemitraan. Selanjutnya yaitu identifikasi faktor lingkungan eksternal, peluang dan ancaman, serta faktor lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan yang ada pada CV Kusuka Banget. Next. Di sini kita akan menganalisis faktor lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada peluang. Peluangnya itu ada permintaan pasar yang terus meningkat, perluasan jaringan penjualan online melalui platform e-commerce seperti WhatsApp, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan website, dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak lagi pelanggan. Kemudian kemitraan dengan toko oleh-oleh, agen, reseller, dan distributor yang membantu menjangkau konsumen. Kemudian ada ancaman di mana persaingan ketat di industri keripik dan makanan ringan dapat mengurangi pangsa pasar, fluktuasi bahan baku seperti buah pisang dan coklat kompon yang dapat mempengaruhi biaya produksi, dan perubahan tren dan preferensi konsumen dapat memengaruhi permintaan terhadap produk keripik pisang. Next. Nah, kemudian ada faktor lingkungan internal di mana ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya itu kualitas produk yang dijaga dengan baik dan variasi rasa yang menarik akan dapat memikat pelanggan. Jaringan kemitraan yang luas dan program pembinaan bagi mitra yang membantu meningkatkan penjualan, pengawasan dan pengadaan bahan baku hingga produksi dan pemasaran membantu menjaga kualitas dan keamanan produk. Kemudian kelemahannya yaitu fluktuasi penjualan yang tidak stabil, masalah internal sumber daya manusia dan model bisnis yang belum matang yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional, persaingan ketat dan kualitas produk yang tidak stabil, dan dampak COVID-19 yang akan merubah kebiasaan konsumen yang dapat mengganggu strategi dan bisnis penjualan. Next. Kemudian di sini kami akan membahas tugas pada pertemuan kedua. Boleh di next lagi.
Yang pertama akan dibacakan oleh Ayu. Pada Ayu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan eksternal pada CV Kusuka banget, yaitu peluang. Satu, peluang untuk menciptakan produk varian yang baru yang lebih banyak dan sehat untuk menarik daya beli konsumen. Dua, membuka peluang ekspor produk agar dapat semakin tersebar dan banyak dikonsumsi oleh orang. Tiga, kualitas yang baik dan dapat dipercaya agar konsumen dapat puas terhadap produk yang dibeli. Kedua yaitu faktor lingkungan internal. Kekuatan satu, Civic suka banget harus memiliki inovasi yang baru, dapat menarik daya tarik pelanggan. Kedua, memperluas jaringan mitra untuk membantu mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada ancaman. Satu, yaitu persaingan industri yang cukup ketat. Dua, ketidaksediaan bahan baku. Ketiga, fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Selanjutnya yaitu kelemahan. Satu, masih belum stabilnya kualitas pada produk. Dua, modal bisnis yang masih belum matang. Ketiga, masalah sumber daya manusia. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Audrey. Kepada Audrey saya persilahkan. Lalu buatlah formulasi strategi berdasarkan 3 tahapan, yaitu tahapan input, tahapan pencocokan, dan tahapan keputusan. Saya akan menjelaskan yang pertama tahapan input, yaitu matriks IV dan EV. Next. Yang pertama, untuk membuat matriks IV dan EV, kita sudah mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal, yaitu kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Masing-masing terdapat 3 indikator. Lalu kami telah mengambil 3 narasumber untuk memberikan poin atau penilaian terhadap indikator-indikator yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Untuk skala nilainya hanya 1 sampai 4. Semakin tinggi angkanya, maka artinya respon semakin bagus. Berikut perhitungan matriks IV dan EV yang telah kami buat. Next. Ini if EV. Next. Skor yang didapat pada faktor internal yaitu 3,10, yang berarti kondisi internal sistem memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi. Next. Lalu matriks EV menunjukkan bahwa skor faktor eksternal berjumlah 3,56, artinya skor mampu merespon kondisi eksternal yang ada. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pencocokan pada matriks SWOT. Yang pertama itu kita menganalisis ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Kemudian kita membuat faktor-faktor berdasarkan SO strategis, WO strategis, dan ST strategis, serta WT strategis. SO strategis yaitu penggabungan antara strength dan opportunities, di mana penggabungan dari strength dan opportunity itu menghasilkan memperkenalkan varian rasa baru dan menjualnya di marketplace. Nah, untuk faktor yang pertama ini adalah penggabungan dari strength 1, strength 2, opportunity 1, dan opportunity 2. Kemudian ada WO strategis, di mana faktor yang pertama itu mengembangkan SDM dan model bisnis untuk mengatasi fluktuasi permintaan. Di mana faktor yang pertama ini adalah penggabungan dari weakness 1, weakness 2, dan opportunity 1. Kemudian ada estate strategis, yang faktor pertamanya itu menekankan kualitas dan mengembangkan varian rasa baru yang berbeda dari pasar, di mana faktor ini adalah penggabungan dari strategi 1, strategis 2, dan trait 1. Kemudian ada WT strategis, di mana, yang kedua, ST strategis itu membuat perencanaan persediaan dan riset alternatif bahan baku yang berkualitas, di mana itu adalah penggabungan dari strength 1
dan Treats 2. Dan yang ketiga, membuat varian baru sesuai dengan tren dan preferensi konsumen, di mana itu adalah penggabungan dari Trends 2 dan Treats 3. Kemudian ada WT strategi, yang pertama itu membuat program pelatihan karyawan agar lebih handal dan mengembangkan model bisnis agar bisa bersaing. Di mana faktor ini adalah penggabungan dari weakness 1, weakness 2, dan trait 1. Kemudian yang kedua, membuat kontrak jangka panjang dengan pemasok dan menganalisa segmen pasar penggabungan dari weakness 1 dan traits 2. Yang ketiga, memahami tren saat terjadinya COVID-19 dan ancaman lainnya penggabungan dari weakness 3 dan juga traits 3. Next. Kemudian di sini ada matriks KSPM, di mana kita menganalisis alternatif strategi, faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan, dan juga kelemahan. Nah, nilai bobot itu didapat dari penghitungan matriks IV dan EV sebelumnya. Kemudian kita membuat alternatif 1, di mana terdapat nilai AS atau Attractive Score dan nilai TAS, Total Attractiveness Score, di mana jika memberi nilainya itu dengan nilai 1 artinya tidak menarik, 2 sedikit menarik, 3 cukup menarik, dan 4 sangat menarik. Nah, di sini bisa kita lihat pada alternatif strategi yang pertama itu nilai skor totalnya adalah 4,73 dan alternatif kedua berjumlah 4,44. Artinya semakin tinggi nilai alternatif strategi tersebut, semakin menarik strategi yang telah diberikan. Next. Kemudian selanjutnya akan penjelasan mengenai pertemuan ketiga pada manajemen strategi. Untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh Audrey. Kepada Audrey, saya persilakan. Kendala yang kemungkinan besar akan dihadapi Civiku suka banget jika perusahaan mengimplementasikan strategi yang dihasilkan dari hasil rumusan strategi. Kendala yang paling mungkin terjadi ada pada ancaman persaingan industri keripik yang akan semakin ketat. Strategi yang akan dilakukan adalah menekankan kualitas dan mengembangkan varian rasa baru yang berbeda di pasar dan sesuai dengan preferensi konsumen. Namun hal itu bisa menjadi kendala juga jika varian baru ini tidak berhasil memasuki pasar. Lalu kendala lainnya ada pada dampak COVID-19 yang mungkin masih terus menjadi ancaman dalam kegiatan operasional maupun penjualan Civiku suka banget. Lalu yang harus dilakukan agar Civiku suka banget tetap berkembang dan berlanjut. Yang pertama, mengembangkan dan mematangkan bisnis model yang sedang dijalankan Civiku suka banget. Yang kedua, mengembangkan SDM dengan cara membuat program pelatihan untuk karyawan. Yang ketiga, memfokuskan penjualan pada marketplace, agen, dan mitra saat COVID-19. Lalu yang keempat, lakukan riset perilaku konsumen dan preferensi konsumen untuk mengembangkan varian rasa baru. Next. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu. Kepada Ayu, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan yang harus dilakukan oleh Civiku suka banget agar bisnis yang dijalankan sukses. Yang pertama yaitu 1, pengembangan model bisnis yang lebih matang dan berkelanjutan adalah langkah yang penting. Ini mungkin melibatkan diversifikasi produk atau pelanggan, mencari jaringan distribusi yang lebih stabil, atau mengoptimalkan cara penjualan offline dan online. Yang kedua yaitu memperkuat kerjasama dengan mitra bisnis adalah strategi yang penting dalam mengembangkan dan mengelola bisnis. Ini dapat membantu usaha Civiku suka banget mengatasi banyak tantangan dan mencapai lebih banyak kesuksesan dalam dunia bisnis. Yang ketiga yaitu perbaikan kualitas produk stabil, fokus pada perbaikan dan konsistensi kualitas produk sangat penting. Ini akan membantu membangun reputasi yang baik dan memenangkan kepercayaan pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan membantu mengurangi fluktuasi penjualan. Yang keempat, inovasi rasa produk yang baru dapat menambah nilai dan daya tarik pelanggan untuk usaha Civiku suka banget dengan keunikan rasa yang ada dapat membuat pasar yang lebih luas.
Selanjutnya, buatlah analisis kelayakan proyek jika Civiku suka banget melakukan pengembangan usaha. Next. Boleh di next, yuk. Nah, tadi kan kita sudah menganalisis pengembangan apa yang harus dilakukan oleh Civiku suka banget. Yang pertama itu kita harus mengembangkan dan mematangkan bisnis model. Kemudian kita analisis apakah keuntungannya akan meningkatkan efisiensi operasional dan pendapatan. Kemudian ada resikonya, apakah jika kita mengembangkan dan mematangkan bisnis model, perubahan bisnis model dapat mempengaruhi pelanggan dan karyawan, perlu perencanaan matang dan komunikasi yang baik. Apabila mengembangkan dan mematangkan bisnis model ini dikatakan layak apabila kelayakannya positif dan perubahannya diperkirakan akan meningkatkan keuntungan dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan SDM dan program pelatihan. Nah, kita analisis apakah keuntungan dari mengembangkan SDM dan dengan program pelatihan ini karyawan yang terlatih dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan juga dapat meningkatkan retensi karyawan. Kemudian kita lihat resikonya apakah biaya pelatihan dan waktu yang diperlukan untuk implementasi program pelatihan dan bisa dikatakan layak positif apabila manfaat jangka panjang dari karyawan yang lebih terlatih melebihi biaya pelatihan. Next. Yang ketiga ada fokus penjualan pada marketplace, agen, dan mitra. Apakah apabila kita melakukan pengembangan ini, keuntungannya mengurangi resiko tergantung pada suatu saluran penjualan, terutama dalam situasi sulit seperti pandemi COVID-19, dan risikonya perlu perencanaan ekstra dalam mengelola banyak saluran penjualan dan kerjasama dengan agen dan mitra. Nah, kita analisis kelayakannya positif apabila peningkatan pendapatan dari diversifikasi saluran terjual lebih besar daripada biaya implementasi. Yang terakhir, kita riset perilaku konsumen dan pengembangan varian rasa baru. Keuntungannya, memahami perilaku dan preferensi konsumen dapat membantu menciptakan produk yang lebih sesuai dengan keinginan pasar, dan risikonya biaya riset pengembangan baru serta risiko tidak diterima produk baru di pasar, dan kelayakan dikatakan positif apabila mendapatkan pendapatan yang signifikan melebihi biaya riset dan pengembangan. Next. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai mata kuliah manajemen strategi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.